Sevilla kembali mengangkat gelar juara Europa League ke-7 mereka usai mengandaskan perlawanan AS Roma. Sayangnya kemenangan Sevilla ini harus ternodai oleh beberapa keputusan janggal dari wasit Anthony Taylor. Bagaimana cerita lengkapnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Hampir terdegradasi di musim ini. Di musim panas lalu, Sevilla menjadi salah satu tim yang mendulang keuntungan besar. Saat itu Los Nervionenses melepas Jules Koundé ke Barcelona dengan mahar 50 juta euro. Koundé sendiri menjadi salah satu pemain kunci Sevilla dalam 3 musim terakhirnya. Berikutnya, Los Nervionenses juga melepas Diego Carlos ke Aston Villa dengan harga 31 juta euro. Sama seperti Jules Koundé, Carlos punya peranan penting di jantung pertahanan Sevilla. Selain melepas pemain kunci, manajemen Los Nervionenses juga kerap menggonta-ganti pelatihnya di musim ini. Tercatat sudah ada 2 pelatih kenamaan yang menjadi korban kekejaman manajemen. Sebut saja Julen Lopetegui yang dipecat di bulan Oktober yang lalu. Pelatih asal Spanyol itu dipecat usai Sevilla takluk telak atas Borussia Dortmund dengan skor 4-1. Saat itu mereka langsung menunjuk Jorge Sampaoli sebagai pelatih terbaru mereka. Pelatih asal Argentina ini sebenarnya mampu mengangkat performa Sevilla di awal kepelatihannya. Sayangnya performa konsisten itu gagal dipertahankannya hingga pertengahan musim. Saat itu Sevilla harus terlempar dari persaingan 4 besar dengan menempati zona merah. Pada akhirnya manajemen pun kembali memecatnya di bulan Maret kemarin. Usai memecat Sampaoli, Sevilla menunjuk Jose Luis Mendilibar sebagai pelatih terbarunya. Kehadirannya diharapkan bisa membawa Sevilla bertahan di kompetisi La Liga musim depan. Enggak diunggulkan juara. Mendilibar pun perlahan bisa membawa Sevilla bangkit dari keterpurukan. Di awal debutnya dia bahkan mampu membawa Los Nervionenses nggak terkalahkan dalam 7 laga berturut-turut. Puncaknya terjadi saat Mendilibar berhasil mengantarkan Sevilla lolos ke semifinal Europa League. Mereka mampu menyingkirkan Manchester United yang saat itu lebih diunggulkan. Kiper setan merah yakni David De Gea mengatakan jika rekan satu timnya sangat bersemangat untuk bisa lolos ke semifinal. Dia pun gak gentar menghadapi Sevilla meskipun berstatus sebagai Raja Europa League. Sayangnya omongan tersebut gagal dibuktikannya setelah David De Gea melakukan blunder. Akibatnya setan merah pun harus menelan kekalahan dengan skor telak 3-0. Sevilla yang lolos ke semifinal menghadapi Juventus yang saat itu sedang dalam tren positif. Massimiliano Allegri bahkan berhasrat bisa membawa Bianconeri menjuarai Europa League. Lagi-lagi Mendilibar membuat kejutan dengan mampu menyingkirkan Juventus. Di laga final nanti Sevilla kembali berhadapan dengan AS Roma yang diasuh oleh Jose Mourinho. Presiden Sevilla yakni Jose Castro cukup percaya diri menjelang laga final. Dia mengatakan jika Los Nervionenses bakal bisa mengangkat gelar juara Europa League yang ke-7. Castro menambahkan kalau mental pemain sudah teruji usai menyingkirkan Manchester United dan Juventus. Keyakinan serupa juga disampaikan oleh Mendilibar. Dia meminta para pemainnya untuk kembali bermain lebih tenang di saat laga final nanti. Juara secara dramatis. Kejutan Sevilla kembali terjadi di partai final dini hari tadi. Dalam partai tersebut, Los Nervionenses mampu mengalahkan AS Roma lewat drama adu penalti. Sejak menit awal, Sevilla mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Akan tetapi kedua tim gagal menciptakan peluang berbahaya di 30 menit pertama. Barulah di menit ke-34, skuad Giallorossi berhasil melakukan serangan balik lewat Gianluca Mancini. Bek asal Italia ini langsung memberikan umpan terukur kepada Paulo Dybala. Ex pemain Juventus ini nggak menyia-nyiakan kesempatan dengan menjebol gawang Yacine Bono. Sebenarnya Sevilla punya kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan di menit akhir babak pertama. Sayangnya Ivan Rakitic yang melakukan tembakan dari luar kotak penalti hanya mengenai tiang gawang. Pada babak kedua, pasukan Luis Mendilibar coba meningkatkan intensitas serangan. Terbukti baru berjalan 10 menit laga mereka sukses menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Mancini. Saat itu mantan pemain Atalanta ini gagal mengantisipasi datangnya bola dari Jesus Navas. Hingga wasit meniup peluit panjang gak ada tambahan gol yang tercipta. Laga yang berakhir imbang ini terpaksa dilanjutkan ke babak extra time.
Di babak ini kedua tim terlihat sudah kelelahan dan gak banyak menciptakan situasi berbahaya. Bahkan AS Roma menerapkan taktik parkir bus dengan mencatatkan 33% penguasaan bola saja. Hasilnya pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini Sevilla berhasil keluar sebagai pemenang usai mengakhiri adu penalti dengan skor 4-1. Saat itu dua penendang Giallorossi yakni Gianluca Mancini dan Roger Ibanez gagal menjalankan tugasnya. Dengan ini pasukan Luis Mendilibar berhasil mengamankan gelar ke-7 Europa League-nya. Pertandingan yang dianggap janggal. Sayangnya pertandingan ini harus ternodai oleh beberapa keputusan aneh dari wasit Anthony Taylor. Sejumlah keputusan itu banyak merugikan pasukan Jose Mourinho, salah satunya dengan memberikan hadiah penalti kepada Sevilla. Saat itu Lucas Ocampos dijatuhkan oleh Roger Ibanez di dalam kotak terlarang. Beruntung sang pengadil masih berbaik hati untuk mengecek tayangan VAR. Pada akhirnya pelanggaran itu dianulir karena Ocampos dianggap melakukan diving. Momen berikutnya terjadi setelah pemain Sevilla kedapatan melakukan handsball di dalam kotak penalti. Namun lagi-lagi Anthony Taylor gak menganggap itu sebagai penalti. Lalu ada juga keputusan yang terjadi pada babak adu penalti. Saat itu Rui Patricio sukses menepis tendangan dari Gonzalo Montiel. Sayangnya wasit memutuskan untuk mengulang tembakan tersebut karena Patricio dianggap melakukan kesalahan. Usai laga berakhir, Jose Mourinho terlihat kesal dengan keputusan wasit. Bahkan mantan pelatih Real Madrid itu terlihat memaki Taylor saat sudah berada di parkiran. Sebagai informasi, Anthony Taylor memang dikenal sebagai wasit yang penuh keputusan aneh. Salah satu keputusan anehnya terjadi di pertandingan Premier League yang mempertemukan Manchester United dan Southampton bulan Maret lalu. Saat itu skuad Setan Merah harus puas bermain dengan skor imbang 1-1. Salah satu keputusan anehnya adalah dengan memberikan Casemiro kartu merah usai mengecek VAR. Keputusan itu dianggap kontroversi karena sebelumnya wasit cuma menghadiahi kartu kuning kepada mantan pemain Real Madrid tersebut. Jose Mourinho yang langsung mengamuk. Keberhasilan ini menjadi rekor yang apik bagi Sevilla di turnamen Europa League. Pasalnya mereka selalu memenangkan 7 laga final tersebut dengan sangat sempurna. Di sisi lain kekalahan ini juga mencoreng rekor yang dimiliki oleh pelatih Jose Mourinho. Sebelumnya pelatih asal Portugal ini selalu memenangkan partai final yang dimainkan. Usai laga pelatih Luis Mendilibar nggak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Manajer 62 tahun itu mengatakan kalau ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pasalnya Mendilibar sendiri baru melatih Sevilla hanya dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu dia juga memberikan pujian kepada AS Roma dan juga Jose Mourinho. Dia menyebut kalau Giallorossi sangat sulit untuk dikalahkan di mana pertandingan berjalan sangat alot. Di sisi lain The Special One juga merasa sangat kesal dengan kekalahan ini. Bahkan Mourinho yang terlihat kecewa dengan sengaja kedapatan membuang medali runner-up-nya. Dia menyebut kalau skuad Giallorossi sangat pantas untuk memenangkan pertandingan. Mourinho menambahkan kalau gol bunuh diri dari Mancini membuat jalannya pertandingan berubah. Namun dia pun gak serta-merta menyalahkan para pemainnya. Menurut mantan pelatih Chelsea itu mereka sudah berjuang keras di laga tersebut. Di sisi lain Mourinho juga mengaku kesulitan untuk meraih kemenangan lewat babak adu penalti. Pasalnya semua tim punya peluang yang sama untuk memenangkan laga di babak tersebut. Itulah kronologi lengkap Sevilla yang berhasil menjuarai Europa League ke-7 mereka. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sevilla pantas untuk mendapatkan gelar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.